Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang persamaan gas virial, yaitu adalah persamaan bagaimana saat kondisi persamaan Van Loos, jadi ada interaksi antar partikelnya, tetapi mereka tekanannya dinaikkan, sehingga dari fase gas berubah menjadi fase cair. Itulah nanti yang kita bahas kali ini. Persamaan virial. Persamaan ini merupakan koreksi, ya, koreksi dari persamaan gas Van der Waals, tetapi jika gas tersebut diberikan tekanan yang tinggi. Nah, ini akan menggambarkan perilaku gas pada keadaan virial, yaitu pada keadaan pada saat tekanannya sangat tinggi. Yang ini dikembangkan oleh Kamerlingh-Onnes. Bentuk umum dari persamaan virial adalah diadopsi dari persamaan gas ideal, PV sama dengan RT kali 1 plus B per V plus C per V kuadrat, dan ini seterusnya. Jadi di sini V kuadrat, V pangkat 3, dan V pangkat 4, dan seterusnya. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 1.39. Dengan B, C, D adalah koefisien virial yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Koefisien-koefisien tersebut ternyata merupakan fungsi temperatur. Maksudnya, nilai B, C, dan D sangat bergantung dengan temperatur dan bergantung pula dengan jenis gas. Dalam bentuk lain persamaan tersebut dinyatakan dengan PV sama dengan RT dalam kurung 1 plus B aksen P plus C aksen P kuadrat plus D aksen P pangkat 3, dan seterusnya. Ini pangkatnya, perhatikan bahwa pangkat ini bertambah terus. Dengan B aksen, C aksen, dan D aksen, dan seterusnya merupakan fungsi temperatur. Maksudnya, poin-poin ini bergantung dengan temperatur. Ini kita akan namakan sebagai persamaan 1.40. Untuk gas Van der Waals, nilai-nilai koefisien virial tersebut dapat ditentukan dengan cara membandingkan persamaan 1.39 yang tadi kita sudah bahas terhadap persamaan gas Van der Waals. Persamaan 1.39 selanjutnya diubah menjadi persamaan 1.41 PV per RT pada kondisi virial kita sebut sebagai Z sama dengan 1 plus B per V, ya, plus C per V kuadrat, dan seterusnya. Sedangkan persamaan gas Van der Waals dapat dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan PV per RT sama dengan 1 per 1 dikurangi B per V sama dikurangi A per RT V. Ini disebut sebagai persamaan 1.42. Persamaan 1.41 dan 1.42 adalah persamaan dalam bentuk Z sebagai fungsi volume. Maksudnya, kondisi virial di mana tekanannya dinaikkan, maka bergantung pula dengan volume. Pada suku yang lebih tinggi, harga seper V memiliki harga yang sangat kecil. Jadi kalau V-nya ini semakin dinaikkan, ya, V-nya semakin dinaikkan, maka angka ini akan makin kecil, itu maksudnya ya, sehingga dapat diabaikan. Pada tekanan yang rendah, jadi kalau tekanannya rendah, volume gas sangat besar, dan nilai B per V kecil dibandingkan dengan 1, sehingga suku pertama pada ruas kanan, persamaan 1.42 dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan deret. Ini ya persamaan deretnya. Dengan demikian, persamaan 1.41 dapat dituliskan menjadi Z plus B per V plus B per V pangkat 2, dan seterusnya. Z juga dapat dinyatakan sama dengan 1 plus B dikurangi A per RT dikalikan seper V. Ini kita sebut dengan persamaan 1.43. Dengan membandingkan persamaan 1.41 dan 1.43 yang ini, ya,
1.41-nya tadi yang sebelumnya. Ini. Oke, maka kita akan dapatkan B sama dengan B ini, dan C-nya sama dengan demikian. Persamaan Betti-Bridgman. Persamaan keadaan lain yang dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan virial dan memberikan hasil yang cukup teliti adalah persamaan keadaan Betti-Bridgman. Bentuk umum persamaan Betti-Bridgman adalah PV sama dengan RT dengan bagian atasnya diganti menjadi beta, gamma, dan delta. Ini ya persamaan Betti-Bridgman. Dengan beta, gamma, delta masing-masing adalah ini ya. Persamaan Berthelot. Pada tekanan rendah, sekitar 1 atmosfer atau yang lebih rendah, terdapat persamaan pada keadaan yang lainnya yang mempunyai tingkat ketelitian yang lebih baik. Persamaan tersebut dinamakan persamaan Berthelot yang dinyatakan dengan PC, yaitu merupakan tekanan kritis, TC adalah temperatur kritis. Bagaimanakah ini disebut tekanan kritis, temperatur kritis? Karena di sana akan diukur pada saat ada perubahan fase. Jadi fase gas kemudian berubah mau menjadi fase cair, misalnya begitu. Sehingga itu kemudian disebut dengan tekanan kritis, temperatur kritis. Persamaan ini sering digunakan untuk menghitung volume dan massa molekul relatif dari gas. Sekarang kita ke pencairan gas. Jadi gas yang kita tahu sifat gas seperti apa, ternyata jika tekanannya terus-menerus dinaikkan, maka dia akan berubah menjadi fase gas. Pandangan teori kinetik gas menganggap bahwa zat cair sebagai kelanjutan dari fase gas di mana jarak antar molekulnya lebih kecil atau sangat kecil dibandingkan pada masa fase gas. Nah, ini kita coba kita pikirkan yang kita lihat sehari-hari yaitu pada liquid petroleum gas atau LPG. Nah, LPG ini jika dikeluarkan dari tabung gasnya, dia akan berubah menjadi bentuk gas. Pada tekanan atmosfer dan pada suhu ruang, LPG adalah bentuk gas. Tetapi ketika ada kebutuhan dimasukkan ke dalam tangki LPG, volumenya dimampatkan, ya volumenya nggak mungkin kita membawa tabung LPG dalam ukuran yang sangat besar. Tetapi untuk ringkasnya, volume tabung LPG ya dibuat sepraktis mungkin. Kemudian yang bisa dilakukan adalah pada tabung tersebut terus-menerus diisi gas. Tentu tekanannya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau dikompres atau dimampatkan gas itu seperti LPG kita, dia pun berubah dari fase gas menjadi fase cair.